Evan, tahu nggak sih apa itu batik? Batik merupakan salah satu budaya yang berasal dari Indonesia, terutama batik diakui oleh UNESCO. Salah satunya adalah Batik Salma. Batik Salma merupakan salah satu usaha manufaktur yang berada di kota Semarang. Usaha ini berdiri sekitar 19 tahun lamanya. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Batik Salma merupakan strategi turun-temurun. Nah, terdapat data penjualan Batik Salma pada bulan November. Batik terbagi menjadi dua jenis batik. Yang pertama itu ada batik tulis. Batik tulis dijual sekitar 165.000 per pieces dan pesanannya itu sebesar 30 pieces. Lalu yang kedua ada batik cetak. Batik cetak dijual seharga 125.000 per pieces dan terjual sebanyak 100 pieces. Bisa di total penjualan batik tulis sebesar 4.950.000 dan batik cetak terjual sebesar 12.500.000. Nah, selanjutnya di sini terdapat aktivitas tetap yang digunakan untuk produksi batik Salma. Nah, peralatan yang digunakan itu ada kompor listrik, canting cap kayu, wajan batik, kuas lukis, dan gawangan kayu. Nah, jika di total nilai perolehan keseluruhan peralatan mencapai 1.625.000 dan pastinya setiap peralatan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda. Maka dari itu perlu dilakukan perhitungan untuk mencari nilai penyusutannya. Nah, berdasarkan perhitungan nilai penyusutan per tahun itu sebesar Rp612.900 dan nilai penyusutan per bulan itu sebesar Rp51.075. Nah, setelah peralatan, kita ke bahan baku yang digunakan untuk produksi batik Salma. Nah, bahan baku yang digunakan itu ada kain, warna remasol, malam batik, kayu mahoni, kayu tinggi, daun mangga, kulit buah jelawe, dan tanaman indigo. Dan keseluruhan biaya bahan yang tercatat itu sebesar Rp344.050. Biaya persediaan bahan baku ini penting karena menjadi dasar dalam perhitungan HPP, biaya produksi yang sebenarnya. Nah, setelah peralatan dan bahan baku, kita masuk ke HPP batik cetak. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada kain, malam batik, tanaman indigo, kayu mahoni, kulit buah jelawe, dan kayu tinggi. Dengan total biaya untuk satu batik itu sebesar Rp105.000. Setelah perhitungan HPP batik tulis, selanjutnya kita lanjut ke perhitungan HPP batik cetak. Yang pertama ada kain dengan 2 meter untuk per produk dengan total biaya 70.000. Yang kedua ada malam batik dengan takaran 300 gram dengan total 10.500. Yang ketiga ada pewarna remasol dengan takaran 100 gram dengan biayanya 10.000. Sehingga total HPP batik cetak adalah 90.500. Selanjutnya masuk ke biaya overhead batik Salma. Untuk biaya tetapnya ada penyusutan aset sebesar 612.900. Untuk biaya tenaga kerja ada 100.000 sehingga total biaya overheadnya sendiri adalah 17.900. Selanjutnya untuk biaya variabelnya itu ada biaya listrik sebesar 65.010 rupiah, untuk transportasi sebesar 80.000 dan pembersihan alat sebesar 50.000. Sehingga total biaya overhead dari variabel ini sendiri ini adalah 195.010 rupiah. Oke teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat, kita di sini memasuki tahap analisis laba rugi. Yang pertama, kita masuk ke pendapatan dari sama batik itu sendiri. Yang pertama, pendapatan terkait batik tulis dengan jumlah 100 dan harga satunya yaitu 165.000. Lalu, pendapatan batik cetak dengan jumlah 30 dengan harga satunya 125.000. Lalu, total pendapatannya adalah 20.250.000 teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian dari HPP. HPP batik tulis ini dengan jumlah 100 dengan persatuannya yaitu 105.000 teman-teman. Lalu ke HPP batik cetak dengan jumlah 30 dengan nominal satuannya yaitu 90.500. Lalu total HPP-nya adalah 13.215.000 teman-teman. Lalu kita masuk ke beban. Di sini beban terdapat beban gaji, beban transportasi, listrik, dan juga penyusutan. Kita masuk ke beban gaji, di mana di sini Bu Salma itu mempunyai total 3 karyawan dengan biaya nominalnya yaitu 100.000. Lalu ada beban transportasi yaitu 80.000. Lalu ada beban listrik yaitu 65.000, 10 perak dengan jumlah 2. Lalu beban penyusunannya yaitu 51.75 rupiah. Lalu dengan total bebannya yaitu 561.95 rupiah. Lalu laba kotornya adalah 7.035.000.
Lalu laba bersihnya adalah Rp6.473.905. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian rekomendasi atau saran untuk ketiga pihak. Untuk yang pertama, pihak UMKM, yang kedua pihak masyarakat, yang ketiga pihak pemerintah. Kita masuk ke yang pertama, yaitu untuk pihak Salma Batik. Saran yang pertama yaitu melakukan pencatatan yang lebih terstruktur agar perhitungan HPP lebih akurat sehingga tidak tercampur dengan biaya bahan baku lain, biaya tenaga kerja, dan juga overhead. Yang kedua, memisahkan tiap jenis biayanya sehingga Bu Salma ini atau pemilik usaha ini bisa melihat bagian mana yang paling boros tiap bulannya. Yang ketiga, melakukan evaluasi harga pokok secara berkala tiap bulannya mungkin supaya Salma Batik ini bisa tetap kompetitif dan pihak dari UMKM tidak mengalami kerugian. Oke, kita masuk ke pihak yang kedua, yaitu pihak masyarakat. Yang pertama, kita harus mendukung atau mensupport UMKM lokal, terutama batik, agar usaha kecil ini bisa berkelanjutan. Yang kedua, kita harus mengapresiasi dan memahami nilai bahwa batik ini membutuhkan proses waktu yang cukup lama sampai bisa menjadi suatu baju atau suatu bahan. Yang ketiga, mengutamakan harga produk dan juga kualitas produk yang dari UMKM lokal agar kita bisa mendukung ekonomi kreatif juga. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pihak yang ketiga, yaitu pihak pemerintah. Yang pertama, pemerintah harus bisa melakukan pelatihan terkait dengan manajemen dan juga akuntansi supaya orang-orang lebih melek terkait dengan finansial. Yang kedua, pemerintah harus bisa mengasih akses pembiayaan yang memadai supaya orang-orang yang ingin melakukan usaha atau melakukan UMKM itu modalnya ada gitu. Oke, untuk yang ketiga yaitu terkait dengan promosi. Pemerintah harus melakukan promosi terhadap batik-batik atau UMKM kecil ini, entah itu di event atau mungkin di pameran dan lain-lainnya. Mengapa sih perlu berinvestasi dengan Batik Salma? Oke teman-teman, karena untuk berinvestasi dengan Batik Salma, kita ada beberapa aspek. Yang pertama, karena pasar batik akan stabil dan terus tumbuh, di mana batik akan selalu digunakan oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya, produk berkualitas dengan nilai budaya tinggi, sehingga nilai-nilai dari batik akan terjamin dari produk dan berkualitas. Selanjutnya, ada risiko relatif rendah, karena batik adalah produk evergreen, jadi tidak ada anti ninguk dan tidak akan kehilangan tren. Selanjutnya, peluang ekspansi digital yang luas. Kita dapat memanfaatkan e-commerce seperti Instagram, TikTok, dan X untuk memasarkan batik. Selanjutnya, ada dampak sosial positif yang teman-teman ketahui sendiri, bahwasanya investasi untuk mendukung sumber daya UMKM lokal. Kami mengundang Anda untuk jadi mitra bisnis di Batik Salma, karena dengan investasi Anda, Batik Salma siap untuk meningkatkan produksi operasional dan menjamin Batik Salma bisa ekspansi lebih luas lagi. Dengan itu, kami siap dari Batik Salma untuk mewujudkan UMKM berdaya dan berkelanjutan.